Jadi makan coto itu bagi orang-orang Makassar asli yang penikmat coto itu duduknya dekat tungku, suhu udaranya juga tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin juga. Yang penting bisa keluar keringat. Nah itu penikmat coto seperti itu. Kenapa dinamai coto Gaga? Karena kami temukan bahwa ternyata Gaga dengan hidangan ada hubungannya. Bukan kebetulan bahwa di dalam Quran surah Al-Maidah itu ada di ayat 30-31 itu disebutkan burung Gaga. Iya, terima kasih. Nama saya Arsyad Abidin. Saya di Coto Gaga ini sebagai pendamping owner Aroma Coto Gaga. Hidangan Aroma Coto Gaga ini pemilik utamanya adalah Haji Jamaluddin Denasa dengan istri beliau Haji Suharni. Kalau histori coto itu sendiri adalah merupakan makanan khas Makassar. Itu dulu waktu zaman kerajaan raja-raja Makassar, raja-raja Goa, raja Takalar waktu itu menghidangkannya untuk para tamu dan dihidangkan untuk para raja itu coto itu yang isinya hanya daging tok saja. Sementara jeroannya itu diperuntukkan untuk rakyat jelata. Sebenarnya ini sudah berdiri dari tahun, cikal bakalnya ini dari tahun 1965. Tetapi di tahun 1973 baru mendapatkan nama Aroma Coto Gaga. Jadi orang tua kami, Pak Datuk Kampak, itu menjual di tahun 1965 itu dengan jualan pakai gerobak. Dan cikal bakalnya ada di tungku itu. Jadi cikal bakalnya memang sudah di Jalan Gaga ini, cikal bakalnya ini. Nah, nanti berkembang setelah diambil alih oleh Pak Haji Jamaluddin Denasa, nah, mulai berkembang dari tahun 70-an sampai sekarang ini. Seperti itu. Kalau filosofi dari hidangan Aroma Coto Gaga itu sendiri, kita mulai dari kata aroma. Ya, aroma itu tercetus dari Bapak Haji Jamaluddin Denasa yang isinya adalah terdiri dari 3 poin: aroma rasa, aroma tempat, dan aroma pelayanan. Jadi 3 ini aroma ini kami canangkan di Aroma Coto Gaga itu sendiri. Hidangan itu terkait dengan Gaga. Jadi saya berbicara tentang Gaga. Kenapa dinamai Coto Gaga? Karena pertama berada di Jalan Gaga. Ya. Seiring dengan berjalannya waktu, kami temukan bahwa ternyata Gaga dengan hidangan ada hubungannya. Iya, hidangan itu sendiri terpatri dari Al-Quran surah Al-Maidah yang artinya hidangan dari langit. Nah, bukan kebetulan bahwa di dalam Quran surah Al-Maidah itu ada di ayat 30-31 itu disebutkan burung Gaga. Coto itu sendiri, itu jargonnya Pak Haji, pemilik Coto Gaga ini, beda tangan, beda rasa. Kalau bukan tangannya Pak Haji Jamaluddin Denasa, itu rasanya pasti beda. Iya. Jadi keluarga kami, Haji Jamaluddin Denasa itu, satu keluarga, satu rumpun itu penjual coto semua. Ya, jadi penjual coto semua berasal dari Takalar. Jadi kalau asli coto sebenarnya itu dari Takalar. Itu ada juga coto yang warna kuahnya putih, ya kan? Kalau yang kami hidangkan di Coto Gaga ini adalah yang original. Original memang khas coto yang disajikan pada zaman kerajaan Goa waktu itu. Jadi apa yang kami sajikan di Coto Gaga ini, baik mangkoknya, sendoknya, modelnya sama dengan coto yang dihidangkan pada raja-raja zaman dulu, seperti itu.
Sebenarnya awalnya kami ndak bersiap untuk 24 jam karena filosofi coto itu sebenarnya awalnya itu cuma dihidangkan dari jam 7 sampai jam 11. Waktu masih tahun-tahun di bawah 80-an itu coto gagak kalau siang hari sudah selesai, tidak habis tutup. Nah, nanti di tahun 80-an ke atas Pak Haji Jamaluddin Denasa itu mencoba terobosan baru dengan mencoba menjual malam. Kayak pada saat itu ada istilah coto bagadang, itu. Jadi dijual coto sampai tengah malam. Ternyata sampai tengah malam awalnya sepi. Lama kelamaan, loh kok pendatang makin hari makin bertambah. Nah, coba kita buka sampai 24 jam. Ternyata subuh juga ada juga orang makan coto. Nah, akhirnya dari situlah kami mencanangkan bahwa coto gagak itu tetap buka 24 jam. Satu-satunya coto di Makassar yang konsisten buka 24 jam itu ini, hidangan aroma coto gagak. Jadi coto itu termasuk makanan cepat saji karena isinya pada saat pemesanan coto itu customer tinggal memilih mau daging saja, mau campur, mau daging jantung, mau daging paru dan sebagainya. Nah, itu kami dari coto gagak sudah persiapkan. Jadi di bagian chef itu sudah disiapkan mangkoknya sama isinya. Ini isinya daging, disiapkan 10 mangkok. Ini isinya daging paru. Yang mana yang sering dipesan oleh customer itu yang disiapkan per 10 mangkok. Jadi pada saat pemesanan, pelayan kami langsung minta ke chef. Misal dia minta daging, otomatis langsung dikasih yang isi daging. SOP-nya gitu? SOP-nya seperti itu. Iya, dia cepat, penyajiannya cepat seperti itu. Itu saya punya target penjualan itu 24 jam itu paling tidak harus 1000 porsi coto. Istilahnya 1000 mangkok. 1000 mangkok. Jadi kalau 3 shift ini 24 jam itu target penjualan kami itu harus 1000. Hari-hari kerja biasa itu biasa kurang lebih hampir 1000. Iya, tapi kalau misalnya hari-hari tertentu kayak hari libur, malam minggu, ya kan, ada event kah, ada tamu-tamu dari luar Makassar, ada event di Makassar, itu kan biasa mendapat kunjungan lebih dari itu. Iya, dalam satu hari. Mau nggak bisa. Jadi kapan dia berubah, maka dia akan berubah nama juga. Bukan coto lagi, bisa jadi soto. Karena memang ukuran dan tempat harus seperti itu. Karena sebenarnya coto itu dihidangkan seperti sayur. Dia kan bukan makanan utama pada waktu itu, cuma makanan penghubung antara pagi sampai dengan makan siang, seperti itu. Ya, kalau yang original itu coto itu pasangannya itu ketupat. Jadi makan coto itu kiri kanan harus berfungsi. Tangan kiri memegang ketupat dan tangan kanan itu memegang sendok. Itu. Jadi kiri kanan itu harus fungsi kalau makan coto, dan pasangan coto itu ketupat. Karena ketupat ini sebenarnya asalnya dari Jawa. Dengan adanya para wali yang menghidangkan kalau hari-hari besar Islam itu kan rata-rata kan ketupat. Nah, itu dia bawa ke Makassar, dan pada saat itu ketemu dengan raja-raja yang sedang menghidangkan coto. Makanya dicoba dikombin dengan ketupat, ternyata rasanya cukup cocok dengan ketupat ini. Nah, makanya dia bertahan sampai sekarang, coto dengan ketupat. Bahwasanya satu-satunya tempat yang representatif, dia mau datang pagi, dia mau datang siang, dia mau datang malam, dia mau datang subuh, ya kan, tanpa dibatasi waktu, ya coto gagak siap selalu untuk melayani mereka.